Shalom. Selamat bertemu kembali jemaat Tuhan, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk kesekian kalinya kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat media ini. Pada kesempatan ini dengan penuh sukacita saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua, dan kiranya firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini menguatkan kita, meneguhkan iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang tangguh di dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pemilik kehidupan, bersyukur kepadamu pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama-sama, duduk bersama-sama untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa agar Roh Kudus menolong setiap kami yang akan mendengarkannya, agar kami diberikan pemahaman yang baik, pengertian yang benar akan firman Tuhan. Berkatilah pemberitaan ini agar firman Tuhan diberitakan sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga supaya Engkau menolong kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi di dalam melakukannya kami setia juga. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Baik, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Wahyu, pasal 1, ayat 17 dan 18. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut." Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan Paskah yang kita adakan pada tahun ini, Gereja Kemah Injil Indonesia secara nasional telah mengeluarkan tema khotbah yang akan disampaikan pada Paskah tahun ini. Tema khotbah yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia secara nasional adalah "Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup." Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pernyataan yang sangat indah sekali dari Tuhan Yesus. Sebuah penegasan yang sangat kuat diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai jaminan dan sebagai janji bahwa Allah yang dahulu berjanji untuk memelihara kita, sampai sekarang Dia akan terus memelihara kita, dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya kepadanya akan menikmati anugerah kekal yang telah Dia sediakan. Baik Bapak Ibu Saudara, dunia ini penuh dengan perubahan. Ya, ada yang terjadi secara mendadak, sehingga manusia tidak siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kalang kabut dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Tidak terbiasa dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Ada juga yang terjadi secara perlahan-lahan, tanpa kita sadari, menuju sebuah perubahan yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara, dunia kita harus kita akui bahwa dunia ini sangat rentan dengan perubahan-perubahan. Perubahan itu biasa terjadi pada sektor budaya, pada sektor ideologi, politik, sosial, dan dari masa ke masa Bapak Ibu Saudara, tatanannya, susunannya selalu mengalami perubahan. Contoh saja di dunia politik Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini beramai-ramai kita mendukung, beramai-ramai orang mendukung, mengangkat seseorang menjadi pemimpin. Tetapi besok beramai-ramai juga mereka menolak, mereka menuntut supaya orang yang naik jabatan itu meletakkan jabatannya lalu turun dari jabatan itu.
Dan pada hari ini juga kita melihat ada orang yang disanjung-sanjung karena kebaikannya, karena melakukan sesuatu yang baik di mata orang lain. Tetapi besok kita melihat orang itu dihujat, orang itu direndahkan, orang itu dihina, orang itu diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Hari ini kita melihat seseorang berjanji untuk membela kepentingan rakyat, tetapi besok Bapak Ibu Saudara mengabaikan kepentingan rakyat, menginjak-injak kepentingan rakyat. Hari ini kita melihat ada orang-orang yang berjanji akan memulihkan keadaan masyarakat, tetapi besok memulihkan keadaannya sendiri, keadaan keluarganya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kondisi demikian membuktikan bahwa dunia ini tidak ada satupun yang bisa dijadikan pedoman. Karena Bapak Ibu Saudara selalu mengalami perubahan-perubahan, ya. Selalu mengalami pergeseran-pergeseran hidup. Realita kehidupan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, hanya menimbulkan kekecewaan, kesedihan, menimbulkan permusuhan, membangkitkan emosi, amarah, kebencian dan sebagainya. Kalau kita memperhatikan realita yang terjadi, patut kita renungkan pertanyaan ini. Masih adakah yang patut dijadikan sebagai pedoman atau pegangan hidup di masa ini? Atau masih adakah pribadi yang tidak berubah, yang patut dijadikan sebagai pedoman, yang patut dijadikan sebagai teladan? Jika melihat dan mengacu kepada realita kehidupan manusia dan dunia saat ini, Bapak Ibu Saudara, tentu jawabannya adalah tidak. Tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Tetapi jika kita melihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, maka kita akan mendapati jawaban yang menyegarkan dan menyejukkan jiwa kita. Ayat yang kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Pengakuan yang sangat kuat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan, aku adalah yang awal, aku adalah yang akhir, aku adalah yang hidup. Istilah yang awal dan yang akhir seringkali digunakan alfa dan omega. Ya. Aku adalah yang alfa, aku adalah yang omega. Alfa dan omega, Bapak Ibu Saudara, huruf pertama dari alfabet Yunani, ya. Alfa itu huruf pertama dari alfabet Yunani dan omega huruf terakhir dari alfabet Yunani. Kalau Yesus mengatakan aku adalah alfa dan omega, artinya Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kalimat aku adalah yang awal dan yang akhir muncul sebanyak 4 kali, ya, di dalam kitab Wahyu. Nah, 4 kali kalimat ini muncul menandakan ini sangat penting dan perlu menjadi perhatian kita secara khusus. Apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui kalimat ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Yesus ingin menyampaikan bahwa Dia adalah Allah yang kekal itu. Pengakuannya membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu, yang tidak dipengaruhi oleh waktu, dan tidak berubah oleh perubahan-perubahan zaman ini. Allah itu kekal, Yesus kekal, artinya tidak berubah sepanjang sejarah manusia. Kalau pada zaman dahulu Allah minta supaya manusia hidup di dalam kekudusan, maka saat ini pun Allah minta supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan. Kalau zaman dahulu Allah minta kita hidup taat kepada firman-Nya, saat ini pun Allah minta kita tetap hidup dan taat kepada firman-Nya. Kalau dahulu Allah membenci dosa, ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, sekarang Allah tetap membenci dosa itu. Kalau zaman dahulu
Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih, pada saat ini pun Allah menyatakannya bahwa Dia masih Allah yang penuh dengan kasih itu. Alkitab dengan jujur menyatakan bahwa Allah itu sungguh ajaib dan kekal. Tidak ada yang mampu menandingi kehebatannya. Perbuatan-perbuatannya tidak dapat dijangkau dan diselami oleh para ilmuwan, oleh orang-orang hebat, Bapak Ibu Saudara. Sifat-sifat Allah tidak pernah luntur oleh zaman. Sifat-sifat Allah tidak pernah berubah oleh keadaan dunia ini. Bapak Ibu, hakikatnya sebagai Allah yang tidak pernah terpengaruh oleh keadaan dunia ini menunjukkan Allah Yesus adalah Allah yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang maha kasih pada zaman dahulu kepada manusia, maka saat ini Dia masih Allah yang penuh kasih itu. Pelajaran yang kedua yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada kita dari kalimat itu. Yesus ingin mengatakan bahwa Dia adalah yang awal. Sebelum sejarah manusia dimulai, sebelum kebudayaan terbentuk, sebelum nafas pertama dihembuskan oleh manusia pertama, Bapak Ibu Saudara, Yesus telah ada sebelum sejarah umat manusia. Yesus mengatakan, akulah yang awal, membawa kita kepada sebuah pemikiran akan kebenaran sejati, kebenaran abadi, yaitu bahwa Tuhan Yesus pemegang tunggal kehidupan, sejarah, dan seluruh kendali hidup umat manusia. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu kita risaukan, tidak ada yang perlu kita cemaskan, tidak ada yang perlu kita takuti. Mengingat bahwa Yesus adalah pemegang tunggal kehidupan manusia, terlebih orang-orang yang percaya kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Kita aman dalam perlindungan Tuhan, dalam kondisi terdesak, dalam kondisi sakit, dalam kondisi bermasalah. Ingat, kita punya Allah yang setia dan tidak pernah berubah. Dia selalu memegang Anda, Dia selalu melindungi dan bersama dengan Anda. Kalau Kristus yang awal berarti Dia tahu persis arah dunia ini. Dia tahu persis kapan dunia akan berakhir. Dan Dia tahu kemana ciptaannya dan segala yang ada di dalamnya. Inilah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pelajaran yang ketiga yang ingin disampaikan dari kalimat akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Yesus membuktikan, menunjukkan bahwa Dia adalah yang akhir. Tuhan tidak hanya berada di awal sejarah umat manusia, tetapi Dia juga berada di akhir sejarah umat manusia. Dia ada di akhir peradaban manusia. Dengan bahasa sederhana, akhir dunia ada di tangannya. Bukan di tangan para ilmuwan, bukan di tangan para teolog, bukan di tangan pemimpin-pemimpin dunia yang hebat. Mungkin akan muncul seorang pemimpin yang sangat disegani dunia, tetapi akhir dunia bukan di tangannya. Akulah yang akhir. Kalimat ini singkat dan sederhana, tetapi sangat kuat dan menentukan. Mengapa dikatakan menentukan, Bapak Ibu Saudara? Karena apabila manusia tidak hidup, memanfaatkan kesempatan yang sekarang diberikan kepada kita, maka kita sedang dalam masalah besar dan masalah yang serius, dan kita dalam posisi yang berbahaya. Alkitab berkata, percayalah kepada Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Dia yang memegang kendali seluruh kehidupan umat manusia. Yang keempat yang kita bisa lihat dan pelajari dari kalimat Tuhan Yesus, aku adalah yang hidup. Semua kehidupan di dunia ini saling bergantung. Tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi bergantung dengan kehidupan yang lain. Hidup manusia ini, Bapak Ibu Saudara, bisa kita ibaratkan dengan sebuah benang kecil yang sangat lemah dan rentan sekali, mudah sekali untuk diputuskan. Tetapi dikendalikan oleh tangan Allah yang kuat, tangan Allah yang penuh kuasa, sehingga kehidupannya terjaga dengan baik. Tetapi kehidupan Allah tidaklah seperti kehidupan manusia yang bergantung kepada Allah.
Kehidupan Allah tidak tergantung oleh apapun, tidak bergantung dengan apapun, dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Ketika Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, Allah membiarkan dirinya mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saya, untuk menanggung dosa Bapak Ibu Saudara. Allah membiarkan dirinya masuk di dalam dunia kematian untuk menebus dosa manusia. Kematian inilah menjadi titik awal dan kunci utama dari kebangkitan yang disebut dengan akulah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak mungkin disebutkan bangkit dari kematian dan hidup dari kematian kalau belum melewati pintu kematian ini. Memang Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang patut kita pegang dengan sungguh-sungguh adalah bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dan hidup dari kematian untuk selama-lamanya. Saksi-saksi dari kebangkitannya sudah lebih dari cukup. Ada banyak orang yang menyaksikan Yesus menampakkan diri setelah kematiannya. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid, menampakkan diri kepada orang-orang percaya dalam jumlah yang banyak. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi saksi bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus berkata, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ini sebuah penegasan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Maut tidak bisa menahan dia, maut tidak bisa menekan dia, maut tidak bisa menghalangi Yesus bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara, bukti bahwa Yesus telah bangkit dan hidup yang kita bisa lihat untuk sekarang adalah bahwa di dalam nama Yesus kesembuhan, mujizat-mujizat terjadi. Setelah Yesus mati dan dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, murid-murid secara khusus Simon Petrus dan Rasul Yohanes berada di serambi Allah, bait Allah, lalu berkata kepada seorang yang lumpuh di sana, di dalam nama Yesus dari Nazaret itu, bangunlah dan berjalanlah. Orang yang lumpuh itu Bapak Ibu Saudara bangun lalu berjalan. Lalu beberapa waktu berlalu setelah itu, Rasul Paulus memberitakan Injil di Listra. Paulus bertemu dengan seseorang yang lumpuh sejak lahir. Lalu Paulus berkata kepada orang yang lumpuh sejak lahir itu, bangunlah dan berjalanlah. Dan dalam nama Yesus Kristus, yang lumpuh itu berdiri dan berjalan. Bukankah ini membuktikan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan kuasanya berlaku? Dan berabad-abad kemudian Bapak Ibu Saudara, banyak orang muncul dari setiap bangsa, muncul dari setiap generasi, muncul dari setiap kota, bahkan setiap jemaat. Mereka bersaksi bahwa dia, Yesus telah menyembuhkanku, Yesus telah menjamahku, Yesus telah melepaskanku dari penyakit, Yesus telah melepaskanku dari penderitaan. Dan sekarang olehnya aku hidup. Kesaksian ini banyak kita jumpai di setiap penjuru dunia ini. Bukti yang lain bahwa Yesus hidup. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Sangat lucu sekali Bapak Ibu Saudara kalau ada orang yang berdoa demi nama orang-orang yang sudah mati. Misalnya Petrus, di dalam nama Petrus aku berdoa, di dalam nama Paulus aku berdoa, atau demi nama-nama orang-orang hebat di dunia ini yang telah meninggal. Itu menjadi sebuah lelucon dan sangat menggelikan. Dan orang-orang yang melakukan hal itu akan terlihat sangat bodoh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang bersaksi bahwa saya telah berdoa di dalam nama Yesus dan nama itu telah melepaskan saya dari penderitaan. Ada berapa banyak orang yang bersaksi tentang hal itu? Saya pikir banyak sekali. Orang-orang bersaksi tentang kuasa nama Yesus, berdoa di dalam nama Yesus. Mereka dilepaskan, mereka disembuhkan, mereka diangkat dari penderitaan mereka. Ini merupakan sebuah hal yang patut kita banggakan dan syukuri dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang seperti Yesus di dunia ini.
Di mana saja Injilnya tentang dia diberitakan, kabar baik diberitakan, ada sukacita di sana, ada berkat di sana, dan ada doa dinaikkan di sana. Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pelajari dari uraian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan atas waktu dan sejarah umat manusia. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini merupakan sebuah penegasan bahwa Yesus adalah pemegang sejarah dan peradaban manusia dari berbagai abad. Dari awal sejarah manusia. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup adalah sebuah penegasan bahwa Yesus Kristus, Tuhan, adalah hakim atas semua umat manusia. Bapak Ibu Saudara, dia akan mengadakan penghakiman atas waktu dan sejarah umat manusia untuk seluruh ciptaannya. Dari awal penciptaan sampai pada akhir penciptaan nanti. Dialah yang menghakiminya. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari uraian firman Tuhan ini adalah Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dunia dan alam semesta ini berlalu seperti uap yang ditiup oleh angin. Dan setelah semuanya berlalu dalam ketiadaan, hilang lenyap. Tetapi Yesus, Bapak Ibu Saudara, adalah Tuhan Allah yang tidak pernah berubah dan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Sama, baik kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. Pada awal mula Allah meletakkan dasar bumi, cakrawala, karya tangannya. Pada akhirnya semua akan berlalu dan lenyap. Tetapi Sang Pencipta Tunggal itu tetap ada untuk selama-lamanya. Yang ketiga yang kita bisa pelajari, Yesus adalah juru selamat, sumber kehidupan satu-satunya. Bukan tanpa alasan Yesus mengatakan, aku adalah yang hidup. Apakah Anda sekarang mencari pengampunan atas dosa dan pemberontakan Anda, Bapak Ibu Saudara? Apakah Anda sekarang mencari kelepasan dari setiap belenggu yang Anda hadapi dan terima? Maka datanglah kepada Yesus, sumber keselamatan, sumber kehidupan satu-satunya. Apakah Anda sedang dalam beban yang berat? Apakah Anda sedang bergumul? Apakah Anda sedang menghadapi situasi yang pelik? Situasi yang sangat menguras tenaga, menguras energi? Maka datanglah kepada Tuhan Yesus, sumber kehidupan satu-satunya. Yesus adalah yang awal dan yang akhir dari keselamatan umat manusia. Keselamatan umat manusia adalah berkat kekal dari penebusan yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Ini firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya firman Tuhan menolong, meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Hari ini sudah diberi waktu, kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami pelajari, renungkan bersama-sama, menguatkan iman kami, meneguhkan kami, membuat kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan terlebih lagi melakukan kebenaran itu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk mengambil bagian dari perjamuan kudus. Pada hari ini kita akan melaksanakan salah satu ketetapan Tuhan ini. Namun sebelum kita lanjut, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesekian kalinya boleh makan dan minum bersama dari perjamuan kudus. Tuhan tolong, biarlah melalui perjamuan kudus kami mendapat berkat, kami dikuatkan dan diteguhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus diadakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Ketetapannya ada dua, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau ada seseorang yang percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus memerintahkan agar orang itu dibaptis. Yang kedua,
ketika orang-orang percaya berkumpul, maka Yesus juga memerintahkan supaya orang-orang percaya atau kita yang percaya kepadanya makan dan minum bersama dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan karya penyelamatan yang Yesus kerjakan bagi umat manusia di atas kayu salib. Pada hari ini kita akan makan dan minum bersama dari perjamuan Tuhan sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang telah dinyatakan di dalam firman Tuhan, jelas bahwa perjamuan kudus merupakan sebuah lambang dari apa yang telah Yesus kerjakan bagi umat manusia di kayu salib. Sebagai sebuah peringatan yang akan mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematiannya, atas kebangkitannya, atas kehidupannya. Sebelum kita mengambil bagian dari perjamuan Tuhan, dan agar melalui perjamuan Tuhan ini kita memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Allah, marilah kita menguji diri kita sendiri. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Apakah saudara senantiasa berupaya untuk hidup bagi Tuhan dengan menjauhkan diri dari dosa? Apakah saudara bertekad untuk hidup menjadi saksi Kristus bagi orang lain yang belum mengenal Yesus? Akui dosa saudara di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan daripadanya untuk saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengambil bagian dari roti dan cawan, mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita. Kita mengakui segala kelemahan dan pemberontakan kita, agar tidak ada penghalang bagi kita untuk mendapat berkat dari perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hidup yang Engkau anugerahkan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Engkau beri di dalam pengorbananmu di atas kayu salib. Hari ini kami masih hidup oleh anugerah-Mu, dan hari ini kami diberi kesempatan untuk makan dan minum bersama dari perjamuan kudus. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mengaku dengan kesungguhan hati bahwa kami manusia berdosa, kami manusia yang lemah. Seringkali kami melakukan dosa-dosa lewat pikiran, perkataan, tindakan kami, bahkan hal-hal yang kami tahu baik, kami tidak melakukannya, itu juga dosa di hadapan Tuhan. Hari ini dengan penuh kerendahan hati, kami mohon pengampunan di hadapan-Mu. Dengan mengaku segala dosa kami, mohon Tuhan sucikan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami percaya kehidupan kami telah diampuni sepenuhnya oleh kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita mengangkat roti. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama.
Sekarang mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan dan minum dari perjamuan kudus, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Hari ini kami telah makan dan minum bersama dari perjamuan kudus yang merupakan lambang dari kematian Tuhan. Kami bersyukur boleh mengambil bagian untuk memperingati kembali. Dan kami juga bersyukur ada waktu untuk bersama-sama menjadi saksi Tuhan lewat perjamuan ini. Berkatilah kami semua, teguhkanlah iman kami, kuatkan kepercayaan kami. Terpuji namamu Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Perjamuan kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.